221403007. Nama saya Bimo Wicaksono, NNP 22140301005. Nama saya Mahesa, 221403009. Nama saya Nur Azikin, NNP 22140300667. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai apa yang telah kita lakukan pada kunjungan industri pada minggu yang lalu pada Gardu Induk Simpang di daerah Gubeng. Sebelum memasuki bagian-bagian transformator dan cara perawatan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui sedikit tentang gardu induk. Di dalam PT PLN Persero terdapat dua bagian dari gardu induk, yaitu gardu induk konvensional dan gardu induk gas insulated switchgear. Gas insulated switchgear atau disebut GIS adalah suatu gardu induk yang semua peralatan switchgearnya berisolasi gas SF6, karena sebagian besar peralatan terpasang dalam gedung dan dikemas dalam tato. Gambarnya dapat dilihat pada layar. Dasar perawatan dan perbaikan. Perawatan pada elemen industri merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung suatu proses produksi untuk meningkatkan nilai saing dengan pasar bebas. Produk hasil industri harus mempunyai beberapa aspek berikut. Yang pertama, kualitas yang baik. Yang kedua, harga yang pantas. Dan yang terakhir adalah proses produksi dan distribusi yang tepat. Berdasarkan dasar tersebut, terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan trafo di GIS 150 kV di simpang. Kedua, penjadwalan perawatan dan perbaikan elemen trafo di GIS 150 kV simpang. Tujuan dari kunjungan industri tersebut adalah mengetahui teknik perawatan elemen trafo GIS 150 kV di simpang. Yang kedua, mengetahui teknik perbaikan elemen trafo GIS 150 kV di simpang. Ketiga, mengetahui standarisasi keselamatan dalam melaksanakan teknik perawatan dan perbaikan di GIS 150 kV simpang. Dan yang terakhir, mengetahui penjadwalan perawatan, peralatan, dan analisa kerusakan trafo GIS 150 kV simpang. Diagram perawatan dan perbaikan. Perawatan dibagi menjadi dua, yaitu perawatan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Perawatan yang direncanakan dibagi menjadi dua lagi, yaitu perawatan preventif dan korektif. Perawatan preventif itu untuk mencegah kerusakan, sedangkan yang perawatan korektif itu untuk yang timbulnya kerusakan itu. Terus yang perawatan preventif itu berupa pembersihan kayak inspeksi, terus pada saat mesin menyala atau trafonya menyala. Yang korektifnya itu adalah trafonya harus dimatikan dahulu baru dilakukan perawatan. Terus ada juga perawatan tidak direncanakan, itu misalnya ada yang nge-short, nge-trip atau terbakar gitu. Selanjutnya adalah trafo pada GIS simpang. Trafo pada GIS simpang itu terdapat dua trafo. Yang pertama adalah trafo Hitachi dan trafo Unindo. Kita mengambil yang trafo Unindo. Sebenarnya trafonya itu sama aja. Jadi ada dengan 50 megawatt ampere juga dari 150 per 20 kV. Jadi trafo pada GI simpang ini mengkonversi tegangan dari 150 per 20 kV.
Selanjutnya bagian-bagian trafo. Bagian trafo terdapat yaitu bushing, inti besi dan tangki konservator. Bushing merupakan sarana penghubung antara belitan dengan jaringan luar. Bushing terdiri dari sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Isolator tersebut berbunyi sebagai penyekat antara konduktor dengan bodi main dari trafo tersebut. Secara garis besar, bushing dapat dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu isolasi, konduktor, klem koneksi, dan aksesoris bushing. Inti besi, yaitu inti besi digunakan sebagai media mengalirnya flux yang timbul akibat induksi arus bolak-balik pada kumparan yang mengelilingi inti besi, sehingga dapat menginduksi kembali ke kumparan yang lain. Inti besi ini dibentuk dari lempengan-lempengan besi tipis berisolasi dengan maksud untuk mengurangi eddy current atau arus yang berlebih pada inti besi tersebut karena hasil induksi medan magnet. Pada bagian trafo terdapat juga tangki konservatif. Jadi tangki konservatif itu terdapat minyak di dalamnya. Nah, trafo yang di GI Simpang itu kan trafo onan, jadi mempunyai minyak di dalamnya. Perawatan dan perbaikan trafo. Yang pertama, pemeriksaan template trafo. Sebelum pekerjaan pemeliharaan trafo dilaksanakan, prosedur pelaksanaan pekerjaan yang pertama dilakukan adalah mendata spesifikasi teknik dari trafo tersebut dengan mengamati listriknya. Kedua, pemeriksaan secara virtual dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pemeriksaan kondisi tangki dari kebocoran atau akibat dari benturan. Lalu pemeriksaan kondisi baut-baut pengikat di bushing. Kemudian pemeriksaan kondisi bushing primer atau sekunder. Nah, selanjutnya pemeriksaan valve tekanan udara. Lalu pemeriksaan termometer dan pemeriksaan kondisi tap charge atau sadapan. Selanjutnya pengukuran nilai tahanan isolasi dengan melakukan perawatan secara berkala dan pemantauan kondisi transformator pada saat beroperasi akan banyak menguntungkan yang dapat antara lain: 1. Meningkatkan keandalan dari transformator tersebut. 2. Memperpanjang masa pakai. 3. Jika masa pakai lebih panjang, maka secara otomatis akan dapat menghemat biaya pengganti unit trafo. Kemudian adapun langkah-langkah perawatan dari transformator antara lain: 1. Pemeriksaan berkala kualitas minyak isolasi. 2. Pemeriksaan atau pengamatan berkala secara langsung. Dan ketiga, pemeriksaan secara teliti yang terjadwal. Selanjutnya, pemeriksaan dan analisa minyak isolasi transformator meliputi: 1. Tegangan tembus. 2. Analisa gas terlarut. 3. Analisa minyak isolasi secara menyeluruh atau sekali setiap 10 tahun. Lalu pemeriksaan dan analisa kandungan gas terlarut untuk mencegah terjadinya partial discharge, kegagalan thermal, deteriorasi atau pemburukan kertas isolasi atau laminasi.
Pada bagian kali ini saya akan menerangkan bagian tindakan yang harus dilakukan pada saat pemeriksaan teliti atau overhaul. Dan overhaul sendiri ialah pemeriksaan yang mana alat atau mesin tersebut dibongkar secara keseluruhan, dilihat komponen-komponennya untuk mencari data yang tepat agar komponen tersebut bisa berguna secara jangka panjang atau jangka pendek untuk selanjutnya. Dan pada overhaul sendiri ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada minor overhaul dan kedua major overhaul. Masuk ke pertama, perawatan dan pemeriksaan ringan. Yang tadi ada minor overhaul dilakukan setiap 3 atau 6 tahun. Yang dilakukan yaitu pertama on-load tap changer, dan yang kedua oil filtering dan vacuum treatment. Yang ketiga release and auxiliary device. Pada pembahasan yang sebelumnya mengenai pemeriksaan teliti atau overhaul, di sini terdapat bagian selanjutnya, yaitu terdapat analisa kimia, pengujian listrik atau electric test, dan electric test 6-9 bulan sekali. Pada analisa kimia, analisa kertas atau penyangkat laminasi sekali setiap 10 tahun. Pada pengujian listrik atau electric test dibagi menjadi 4, yaitu power transformer, 2 bushing primer dan sekunder, ketiga transformator ukur atau measurement transformator, dan keempat breaker kapasitor. Selanjutnya ada electric test 6-9 bulan sekali. Di situ dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama double measure, 2 PD measurement, 3 frequency response analysis FRI, dan keempat voltage test. Masuk ke bagian akhir atau kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini kelompok kami menyimpulkan ada beberapa kesimpulannya. Pertama, dengan adanya kunjungan industri ini, kita sebagai mahasiswa mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan wawasan yang bermanfaat, yang sangat berguna sehingga dapat bermanfaat di hari depan nanti untuk bagaimana mata kuliah perawatan ini. Yang selanjutnya, yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui proses perawatan dan perbaikan transformator, terutama di gardu induk simpang yang ada di Gubeng, Surabaya. Berikut presentasi dari kami semua. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Yang terakhir adalah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.